Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Puji Yasudi. Alhamdulillah bertemu kembali dalam keadaan sehat ya Ibu. Ibu mohon izin saya hadir di sini selain bersilaturahim, saya mau melaksanakan kegiatan pendampingan individu kelima pada teman CGT yang hebat dan luar biasa yaitu Ibu Asmaul Husna. Diizinkan ya Ibu. Ya, siap diizinkan. Ya. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan PI 5 ini Bu. Semoga mohon doanya semoga diberikan dan kelancaran. Nah, ini surat tugas saya dari BPGB untuk PI 5. Kemudian untuk surat tugasnya dari dinas masih belum jadi, mungkin menyusul. Terus ini daftar hadir, saya minta tempat aslinya Ibu juga BPSD-nya, SPPD-nya ini juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Enda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Siap melaksanakan kegiatan PI 5? Siap. Siap. Terima kasih Ibu. Hari ini kita melaksanakan kegiatan PI 5. Apakah Ibu Nina siap melaksanakan? Saya siap melaksanakan dengan sepenuh hati. Hadir sepenuhnya di Hadir. Terima kasih Bu. Untuk pendampingan individu 5 ini kita temanya adalah rancangan program yang berpihak kepada murid. Nah, untuk fokus kita pendampingan ini ada 3 Ibu, yaitu refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian yang kedua apa Bu? 3.2 rancangan program, kemudian 3.2 tentang pemimpin pengelolaan sumber daya. Yang 3.1 adalah pengambilan keputusan seorang kepemimpinan. Jadi satu tadi refleksi penerapan aksi nyata 3.1, yang kedua adalah diskusi nanti kita tentang rancangan program yang berdampak pada murid, dan yang ketiga adalah diskusi nanti kita pada perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana Lokakarya 3 untuk berbagi pendidikan sejarah. Itu ya fokus kita. Terima kasih Ibu Nina. Ibu Nina dalam pelaksanaan pendampingan individu yang keempat kemarin itu proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini apa saja? Dalam 1 bulan terakhir ini tentunya pertama yaitu saya melakukan lokakarya yang keempat bersama di SMP 3. Kemudian juga saya mulai berkolaborasi dengan teman sejawat untuk pembelajaran yang berdiferensiasi dan yang kompetensi sosial emosional. Kemudian juga melakukan kegiatan yang ada di LMS, tentunya 3.1, 3.2, dan 3.3 itu. Dalam rencana tindak lanjut pendampingan 4 kemarin, apa sudah dilakukan? Alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan rencana pengembangan diri yang saya lakukan. Yang pertama yaitu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk melakukan skala coaching itu. Kemudian yang kedua juga melakukan pelatihan webinar di Pilates. Untuk hal apa saja yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini oleh Bu Nina? Yang selama 1 bulan ini capaian saya yaitu alhamdulillah ya sudah bisa memetakan 7 aset dari menggunakan tahapan kerja dan diberi apresiasi. Kemudian juga sudah bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan KSE dan berdiferensiasi serta melakukan coaching terhadap teman sejawat. Ya, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih Bu, sangat luar biasa sudah dilakukan kegiatan sebelum pelaksanaan PI 5 ini. Nanti saya minta hasil observasinya Siap Ibu. Untuk yang dilakukan dalam observasi dan pelaksanaan observasi pada rekan sejawat. Ya, lembaga observasi. Ya, terima kasih Bu. Saya lanjutkan ya. Untuk penerapan aksi nyata modul 3.1 kan tidak bisa
masukkan ke LMS sih, tapi kita refleksi saja ya Bu, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Nah, yang pertama yang selalu saya lakukan adalah memahami dulu apa itu aset-aset atau modal yang ada di sekolah. Ternyata aset yang ada di sekolah itu ada 7 sesuai dengan 3.2 yang kemarin. Betul. Ada 7 aset atau modal, yaitu pertama manusia, sosial, kemudian fisik, lingkungan, agama dan budaya, termasuk juga finansial. Betul. Nah, kemudian yang kedua, setelah saya memahami benar, baru saya memetakannya, memetakan aset tersebut yang ada di internal atau eksternal dalam lingkungan sekolah ini. Yang ketiga, berkolaborasi, tentunya berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa untuk melakukan survei atau apa saja aset yang ada di sekolah yang bisa kita gunakan. Alhamdulillah. Tentunya dalam mengidentifikasi itu dalam sumber daya sekolah itu tentunya Bu Dina punya kendala dan tantangan. Ya, apa yang dihadapi itu tantangannya dan kendalanya? Tantangan dan kendalanya mungkin ada di keterbatasan waktu ya Ibu Ya. Karena kita keterbatasan waktu itu kesibukan mengajar atau pekerjaan lainnya juga menghambat waktu untuk mencari sumber daya. Kadang kita sudah longgar, untuk kepala sekolah masih belum bisa untuk kita ajak untuk berkolaborasi. Dan juga untuk mengajak teman sejawat juga memerlukan waktu yang tepat. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut saya mengalokasikan waktu khusus untuk melakukan kolaborasi tersebut. Alhamdulillah, luar biasa itu. Untuk perasaan Ibu dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah itu bagaimana? Alhamdulillah ya Bu, ya, setelah saya bisa memetakan sumber daya yang ada, saya merasa senang dan bangga karena dengan hal tersebut saya mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Selama ini kan kita mengambil keputusannya tidak menggunakan sumber daya yang ada di sekolah. Iya. Biasanya kekurangannya Iya. yang kita ambil. Terima kasih Ibu. Pertimbangan itu dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah itu apa? Pertimbangannya yaitu saya ingin mewujudkan Merdeka Belajar Bu, dengan pengelolaan program yang berpihak pada murid dengan kebutuhan belajar siswa, kemudian berpikir dengan aset juga. Nah, ini sangat penting, dan tahapan bagja serta pendekatan inquiry advisor. Hal apa saja yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini oleh Bu Dina? Yang selama 1 bulan ini capaian saya yaitu alhamdulillah ya sudah bisa memetakan 7 aset dari dengan menggunakan tahapan kerja dan inquiry advisor. Kemudian juga sudah bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan KSE dan berdiferensiasi serta melakukan coaching terhadap teman sejawat. Ya, dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu, sangat luar biasa sudah dilakukan kegiatan sebelum pelaksanaan PI 5 ini. Nanti saya minta hasil observasinya Siap, Ibu. Untuk yang Ibu lakukan dalam pra-observasi dan pelaksanaan observasi pada rekan sejawat. Ya, lembah observasi. Ya, terima kasih Bu. Saya lanjutkan ya. Untuk penerapan aksi nyata modul 3.1 kan tidak bisa dimasukkan ke LMS sih, tapi kita refleksi saja ya Bu, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Nah, yang pertama yang selalu saya lakukan adalah memahami dulu apa itu aset-aset atau modal yang ada di sekolah. Ternyata aset yang ada di sekolah itu ada 7 sesuai dengan 3.2 yang kemarin. Ada 7 aset atau modal, yaitu pertama manusia, sosial, kemudian fisik, lingkungan, agama dan budaya, termasuk juga finansial. Nah, kemudian yang kedua, setelah saya memahami benar, baru saya memetakan aset tersebut yang ada di internal atau eksternal dalam lingkungan sekolah ini. Yang ketiga, berkolaborasi, tentunya berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa untuk melakukan survei atau apa saja aset yang ada di sekolah yang bisa kita gunakan. Alhamdulillah. Tentunya dalam mengidentifikasi itu dalam sumber daya sekolah itu tentunya Bu Dina punya kendala dan tantangan. Ya, apa yang dihadapi itu tantangannya dan kendalanya? Tantangan dan kendalanya mungkin ada di keterbatasan waktu ya Ibu Ya. Karena kita keterbatasan waktu itu kesibukan mengajar atau pekerjaan lainnya juga menghambat waktu untuk mencari sumber daya. Kadang kita sudah longgar, untuk kepala sekolah masih belum bisa untuk kita
ajak untuk berkolaborasi. Dan juga untuk mengajak teman sejawat juga memerlukan waktu yang tepat. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut saya mengalokasikan waktu khusus untuk melakukan kolaborasi tersebut. Alhamdulillah, luar biasa itu. Untuk perasaan Ibu dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah itu bagaimana? Alhamdulillah ya Bu ya, setelah saya bisa memetakan sumber daya yang ada, saya merasa senang dan bangga karena dengan hal tersebut saya mampu mengoptimalkan pengolahan sumber daya dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Selama ini kan kita mengambil keputusannya tidak menggunakan sumber daya yang ada di sekolah. Iya. Biasanya kekurangannya Iya. yang kita ambil. Terima kasih Ibu. Pertimbangan itu dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah itu apa? Pertimbangannya yaitu saya ingin mewujudkan Merdeka Belajar Bu, dengan pengelolaan program yang berpihak pada murid dengan kebutuhan belajar siswa, kemudian berpikir dengan aset juga. Nah, ini sangat penting, dan tahapan bagja serta pendekatan inquiry advisor. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung ini? Ya, ada Bu, aset tentang aset budaya dan warga sekitar yang ternyata di sini ini adalah pembuatan batu bata, pembuatan bata. Jadi penduduk di sini ini menggunakan tangan liat untuk membuat bata. Nah, ini saya masih belum berkolaborasi dengan mereka. Dan ini yang akan saya kembangkan nanti untuk pembelajaran juga, termasuk penggunaan tangan liat itu untuk berbagai macam keterampilan untuk anak. Jadi itu aset juga yang belum ditemukan. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Ya, terima kasih Bu. Itu nanti bisa dibuat untuk pembelajaran supaya anak-anak ini bisa memanfaatkan aset yang ada di sekitar lingkungan kita. Sekarang untuk proses pengambilan keputusan Ibu, refleksinya ini berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu? Nah, dalam pengambilan pengambilan keputusan tentunya hal ini harus memetaan sumber daya dulu, baru kita bisa mengambil keputusan. Karena apa? Dengan kita mengetahui sumber daya manusianya, kita sehingga tahu, oh, kalau kualifikasi pendidikannya seperti ini, berarti tantangan untuk pengambilan keputusannya seperti ini. Ternyata juga berpengaruh juga Bu, sumber daya, pemetaan sumber daya itu dalam pengambilan keputusan. Iya, betul. Memang seperti itu Bu. Jadi saling berkaitan, saling mempunyai makna dan manfaat. Begitu ya. Hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dalam hal ini apa? Nah, ini hal yang perlu saya kembangkan sendiri bagi saya adalah keterampilan dalam pengolahan proses pengambilan keputusan. Jadi kita kan juga harus perhatian dan fokus dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, terima kasih Bu. Menurut Ibu untuk mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil itu apa saja? Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan itu kan pasti ada hal-hal yang bersinggungan Bu ya, yang mana itu antara benar atau benar melawan benar dan benar atau salah melawan salah. Tapi kita yang fokuskan adalah 3, yaitu kita harus berpihak pada murid. Kemudian juga mengambil nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal itu, serta melakukan pengambilan keputusan itu dengan bertanggung jawab, itu yang sangat penting itu dalam hal ini. Untuk pengalaman yang terjadi, nah ini pasti ada ya Bu ya. Ya. Dilema etika itu setiap saat dan setiap waktu itu memang tidak luput dari kita. dari rekan sejawat ataupun dari murid. Iya, dari murid. Nah, ini dari paguyuban Ibu ya. Oh. Nah, ini tentunya banyak sekali, terutama pada saat di mana kita sebagai seorang guru di satuan pendidikan ini kan sekarang tidak boleh untuk menjual pendidikan LKS. Nah, ini wali murid semua pada tanya Bu kok nggak pakai LKS, padahal sekarang sudah tidak menggunakan LKS. Nah, ini saya sikapi bagaimana kalau sesuai aturan saya harus tidak boleh ya Bu, tetapi ini saya ambil keputusan bahwa LKS ini saya buat sendiri. Kemudian saya berikan kepada siswa sebagai acuan untuk belajar mereka. Betul, bagus. Seperti Bagus itu. itu. Untuk rekan sejawat tuh ada nggak dilema etikanya? Dilema etika untuk rekan sejawat ini pasti juga ada ya Bu Iya. ya, di mana pada saat kita ingin menegur disangka kita yang sok-sokan, Iya. padahal hanya kita itu untuk menegur dan apa sih berbagi Iya, pengalaman ilmu. yang baik, ilmu yang baik seperti itu. Menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di pendidikan desa? Iya.
dalam 3.1. Tentunya langkah-langkah dalam pengambilan keputusan harus ada 4 paradigma, yaitu 4 paradigma di mana kita individu melawan kelompok, kemudian kebenaran melawan belas kasihan, di sini jangka pendek dan jangka panjang, serta di langkah-langkah sesuai dalam 3.1, yaitu kita harus mengenal 4 paradigma di mana itu individu melawan kelompok, kemudian kesetiaan melawan kebenaran, kebenaran melawan belas kasihan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Serta ada juga 3 prinsip, yaitu care based thinking, kemudian role based thinking, dan end based thinking, seperti itu. Dan juga harus ada 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu, yang mana di sini kita harus melihat dulu masalahnya. Kemudian kedua yaitu subjeknya, siapa saja yang ada berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian fakta, pengumpulan fakta itu kan adalah uji legalnya, dan tes ujinya ini kan ada 5 ya. Ada tes intuisi, ada tes panutan, ada tes ilegalnya yang sesuai dengan hukum atau tidak. Kemudian baru kita ada di langkah-langkah sesuai dalam 3.1, yaitu kita harus mengenal 4 paradigma di mana itu individu melawan kelompok, kemudian kesetiaan melawan kebenaran, kebenaran melawan belas kasihan, dan jangka pendek melawan uji paradigmanya yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Kemudian juga 3 resolusi. Nah, dan terakhir adalah buat keputusan dan merefleksikannya. Yang terakhir, setelah kita membuat keputusan, kita merefleksikan apakah keputusan tersebut itu sudah benar atau dan memang harus dievaluasi. Benar. Alhamdulillah sudah mantap, luar biasa. Untuk pengambilan keputusan, prinsip-prinsipnya sudah dipelajari semua di 3.1 ya. Kemudian menurut Ibu Nina, apakah masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi lagi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Iya, tentunya Ibu. Dalam pengambilan keputusan ini, yang mana keterampilan dalam observasi, dalam merefleksikan hasil keputusan ini berpihak pada murid dan tidak ada sehingga hasilnya itu membahagiakan semua orang. Itu tidak ada yang mana menyakiti salah satu pihak, gitu, keputusan yang diambil. Jadi itu yang tetap harus kita terampilnya itu, Bu. Jadi untuk prinsip-prinsip tadi perlu dikembangkan terus-menerus sehingga pengambilan keputusan itu tidak berpihak kepada seseorang atau kelompok. Terima kasih Bu Nina untuk rancangan program yang berdampak pada murid. Kita lanjut ya. Apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid di sekolah ini? Berdampak pada murid itu ya. Nah, ini tentunya di sini kita juga setelah kita memetakan sumber daya, baru kita membuat programnya ini yang berdampak pada murid. Nah, alhamdulillah ini saya ada program namanya Basma, Bu. Baca Asmaul Husna setiap hari sebelum anak-anak pembelajaran. Kemudian apa fungsi dari itu? Ternyata dengan membaca Asmaul Husna itu anak-anak kalau tiap istirahat dia selalu ya Rahman ya Rahman, terbiasa mulutnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah daripada mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Nah, lebih baik kita anak-anak untuk melakukan kalimat-kalimat thayyibah yang seperti membaca Asmaul Husna itu ya. Berarti untuk rancangan program sudah terbentuk ya dengan apa namanya? Basma itu singkatan dari bacaan Asmaul Husna. Ini berdampak positif ya pada kemudian untuk dukungan yang diperlukan dalam rancangan program ini. Tentunya dukungan itu pasti ada dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat pun harus mampu mendukung demi untuk kebersamaan kita, karena sekolah adalah tim gitu. Jadi tim itu berarti tidak bisa berdiri sendiri, harus ada dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat. Tentunya perlu dipikirkan bagaimana untuk tantangannya dalam rancangan programnya. Kita diterapkan untuk semua murid ya yang ada di sekolah ini. Tantangannya apa? Berarti kalau di nanti saya tantangan seperti ini harus mencari solusi seperti ini begitu. Ya, tantangannya nanti jangan kira-kira ya. Tantangannya nanti kalau begini nanti saya membuat rancangan program seperti ini, tantangan yang akan keluar atau tantangan yang akan saya hadapi begini. Itu apa? Tantangannya itu ya mengajak teman rekan sejawat untuk bisa melakukan program yang kita buat. Jadi ini memang dibilang mudah itu juga mudah, tetapi
dibilang mudah itu juga sulit, Bu. Perlu tenaga dan pendekatan yang ekstra untuk melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ini. Nah, untuk melaksanakan atau untuk menghadapi tantangan ini yang akan dilakukan Bina apa? Melakukan pendekatan secara persuasif ya. Alhamdulillah Bu Nina, kita lanjut pada perkembangan komunitas praktisi ini. Ini Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar? Nah, tentunya dalam merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah ini, bukan hanya di lingkungan sekolah ya, tetapi di luar komunitas kita juga ada, yaitu KKG, di mana saya ini berperan. Padahal saya ini bukan ketua dari KKG, Bu, tetapi orang-orang pada nodong, ketua KKG CGP gitu. Berarti terpercaya saja. Iya, jadi saya tidak enak sendiri juga sama ketua KKG-nya. Bu, saya ini bukan ketua KKG-nya. Kenapa kok saya ditunjuk gitu? Nah, jadi di sini saya kemarin itu Bu melakukan untuk perencanaan B5 yang lalu itu, B5 yang semester 2 untuk gugus kemajuan. Jadi di sini saya berperan menjadi apa ya? Menggerakkan teman-teman untuk membuat P5, membagi tugas gitu loh, seperti ini. Berarti Bu Nina sebagai CGP ini sudah kelihatan di mata teman-teman bahwa Bu Nina ini sudah lebih bagus, lebih terpercaya dan ilmunya. Karena Bu Nina harus bisa berbagi pada teman-teman ini dan bisa menggerakkan komunitas praktisi dan itu yang terpenting. Terima kasih Bu Nina. Untuk perubahan yang menyenangkan yang Ibu alami dari rekan komunitas praktisi ini apa Bu? Perubahan yang menyenangkan yang saya alami. Saya itu merasa semakin percaya diri gitu, mempunyai apa ya, memberdaya gitu, seperti memberdaya gitu. Oh, saya ternyata bisa untuk memimpin sebuah komunitas praktis itu yang dulu saya khawatirkan untuk berbicara. Saya sudah gugup apalagi untuk memimpin sebuah komunitas praktisi, tetapi teman-teman sudah mempercayakan hal itu. Ternyata alhamdulillah saya memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Powernya itu, powernya Ibu Nina ini sudah kelihatan, nampak sudah. Akhirnya dipercaya oleh teman-teman memimpin walaupun bukan ketua. Terima kasih Bu Nina. Rencana apa yang akan dilakukan Bu Nina di komunitas praktisi? Merencanakan akan membuat sebuah media pembelajaran. Jadi di mana nanti media pembelajaran ini bisa kita pinjam umpama tidak mempunyai. Jadi di sekolah sana punya gitu. Kita juga punya di sini. Jadi salinglah, sharing, saling berbagi. Mana yang kita tidak punya saling apa ya, melengkapi gitu loh. Betul. Jadi untuk rencana kedepannya membuat media pembelajaran dari semua kelas apa dari kelas itu saja. Karena saya kita bikinnya kan kelas 1. Ini komunitasnya dari sekecamatan. Kecamatan dari Berarti ada 2 gugus. Ada 2 gugus. Ya, terima kasih Ibu. Dukungan yang Ibu perlukan dalam komunitas praktisi ini supaya terus bisa belajar bersama apa? Dukungannya yang terutama itu dari teman-teman. Tanpa adanya kepercayaan dari teman-teman, kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi memang harus dukungan ini kita perlukan dari teman sejawat, dan juga sebuah dukungan itu juga perlu apa ya? Ada yang berupa tentang di mana kita itu harus tetap belajar. Nah, itu dukungannya itu. Dukungan di mana kita harus belajar sepanjang ya, sehingga kita dapat relevan dimanapun dan kapan. Terima kasih Bu Nina. Untuk perkembangan komunitas praktisi ini sudah dijalankan dan sudah baik. Insya Allah terus berbagi dan terus berkolaborasi dengan komunitas praktisi ini. Makasih Bu. Nah, ini untuk PI 4 kemarin ya, itu kan sudah saya tugaskan Bu Nina untuk mendampingi rekan sejawat 1 orang ya, itu untuk membuat RPP, kemudian melaksanakan kegiatan observasi ya, sudah dilaksanakan sudah dilaksanakan. Nah ini saya nanti minta Bu Nina bisa menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisa data observasi pembelajaran dilaksanakan oleh rekan sejawat. Kemudian apakah dari yang sudah dilaksanakan Bu Nina dalam pelaksanaan pra dan observ itu di rekan sejawat menemukan area pengembangan
dan perbaikan diri yang tidak dilakukan oleh rekan sejawat tersebut. Ya, ya, Di sini area pengembangannya sebenarnya yang dilakukan Bupur itu berusaha untuk mengaktifkan siswa sehingga membuat media pembelajaran menggunakan video pembelajaran sehingga siswa lebih antusias lagi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian juga Bupur sudah mampu untuk membangun peserta didik menjadi percaya diri dengan bisa perwakilan dari kelompok itu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Nah, yang ketiga yaitu di sini kemampuan seorang guru dalam membimbing siswa agar mengenal pada sasarannya itu pembelajaran yang dilakukan seperti itu. Terima kasih Bu Lina. Dan untuk hasil percakapan perencanaan area itu nanti saya minta juga Siap. Kemudian minta rencana aksi pengembangan diri teman sejawat juga nih. Hasil perencanaan aksi pengembangan diri teman sejawat nanti kita masukkan di lembar rencana pengembangan diri format 2.3 ya di aksi nyata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu ya Bu Purwati, Bu Nina. Alhamdulillah Bu Purwati ini sudah membantu Bu Nina dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah membantu Bu Nina dalam melaksanakan kegiatan aktivitas pembelajaran kemarin ya. Ini alhamdulillah kita bertemu ini dalam kegiatan pendampingan ibu terima. Ibu saya nanti mengamati kegiatan kucingnya Ibu Nina kepada Ibu Purwati. Nanti Ibu Nina sebagai coach, Pur sebagai teacher, yaitu dalam kegiatan pasca observasi kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan nih. Sudah ya, kemudian observasi sudah nih. Jadi hari ini kegiatan pasca observasi. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan terima kasih sekali lagi pada Bu Pur yang sudah membantu Bu Nina. Bisa dilaksanakan ya, monggo Bu Nina. Silakan untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Ini angkat ulang sehat. Oh iya, alhamdulillah. Meskipun kurang sehat tetapi tetap Semangat. semangat. Iya. Ini semangatnya ini yang patut kita contoh ini sebagai suntikan semangat bagi saya ya Bu ya, sebagai saya yang junior ini harus mencontoh yang senior ini meskipun dalam keadaan sakit tapi tetap semangat masuk ya masuk sekolah. Nah, Ibu pun yang kemarin kita lakukan adalah observasi, kemudian yang hari ini kita ada pasca observasi yaitu dalam tahap pasca observasi ini di mana tidak untuk menilai kelemahan atau kekurangan, tapi kita belajar bersama, sharing tentang pasca observasi yang Bupur kemarin lakukan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang kemarin? Perasaan saya senang karena anak-anak antusias dengan pembelajaran kemarin menggunakan Video pembelajaran. yang sebelum-sebelumnya memang belum, masih menggunakan gambar-gambar, terus dengan alat kemarin sudah mulai dengan anak-anak terlihat antusias. Alhamdulillah. Berarti anak-anak Dengan tambah video aktif juga. ya Bu Pur, Ya, ya. aktif. Menurut Ibu proses pembelajarannya itu apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu susun? Sudah sesuai. Sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai berarti pasti adakah di situ kendala atau hambatan pada saat proses pembelajaran itu? Pada saat proses pembelajaran kemarin yang menggunakan video pembelajaran memang ada kendala. Kemarin karena sebelumnya itu belum saya download sehingga gambarnya ada yang Muter-muter gitu ya Bu ya. Iya. Maka dari itu memang itu kendala saya. Tapi anak-anak senang diulang. Akhirnya ini hambatan saya harus perhatikan. Jadi sebelumnya
harus didownload dulu supaya pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan lancar. Selain itu Bu, selain dari video, mungkin dari anak atau yang lain, apa kendalanya? Kendalanya yaitu untuk anak yang beraktif. Nah, Iya. itu biasanya memang anak ini selalu kalau tidak ada sedikit mengganggu ke temannya itu kurang enak. Itu ada murid saya seperti itu ada ya. Jadi ada saja 1, 2 itu. Jadi ini yang kendala saya. Jadi antara kemarin kan menggunakan kelompok belajar. Jadi anak ini kadang kurang sehingga oleh temannya selalu ditegur. Jadi maksudnya itu Giper itu gayanya kinestetis ya, berarti kinestetis ya. Iya. Jadi gaya belajarnya kinestetis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu ya Bu Purwati, Bu Nina. Alhamdulillah Bu Purwati ini sudah membantu Bu Nina dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah membantu Bu Nina dalam melaksanakan kegiatan aktivitas pembelajaran kemarin ya. Ini alhamdulillah kita bertemu ini dalam kegiatan pendampingan ibu kelima. Ibu, saya nanti mengamati kegiatan kucingnya Ibu Nina. Tadi saya dengarkan Ibu Pur sudah menceritakan hambatan dan tantangannya saat proses pembelajaran. Ternyata ada siswa yang gayanya kinestetik. Nah, itu bagaimana Ibu Pur langkah selanjutnya untuk menanggulangi kendala itu agar tidak terjadi lagi? Dengan itu untuk mengetahui karakteristik siswa tadi dan minatnya juga secara pendekatan dengan siswa tadi. Ya. Jadi ini mengetahui misi. Oh iya, untuk maksudnya pemetaan kompetensi karakter, sosialnya, emosional ya. tadi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti Ya. itu kan Bu Pur? Ya. Ibu Pur, perkiraan ya Bu Pur mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran, apakah pembelajarannya ini sudah dilakukan itu perkiraan ketercapaiannya apa? Tujuannya yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam kegiatan proses belajar dengan memperhatikan karakteristik siswa dan tak lupa Ini tolak ukur ya Bu Pur. Dalam tentunya kalau ada pembelajaran pasti kita tolak ukurnya itu siswa itu bisa apa gitu Bu Pur? Tolak ukurnya dengan dalam pembelajaran saya itu sudah berhasil dalam proses pembelajaran, berarti tolak ukurnya dengan apa? dari proses belajar ini prosesnya dengan menilai dari asesmen atau dari soal yang dikerjakan oleh anak, bisa individu dengan apa itu secara lisan, juga dengan lihat dari tadi Prosesnya, proses yang iya. belajar kelompok tadi. Berarti Ya. sudah lengkap ya Bu Pur. Ya. Ada asesmen formatif dan sumatifnya, tentunya as learning, for learning, dan off learningnya juga. Untuk tindak lanjut Bu Pur, maksudnya untuk rencana aksi pengembangan diri ya. Iya. Tentunya ini berhubungan dengan rencana pengembangan diri yang akan Ibu Pur lakukan. Apa saja tadi saya dengarkan Ibu Pur sudah menceritakan hambatan dan tantangannya saat proses pembelajaran. Ternyata ada siswa yang gayanya kinestetik. Nah, itu bagaimana Ibu Pur langkah selanjutnya untuk menanggulangi kendala itu agar tidak terjadi lagi? Dengan itu untuk mengetahui karakteristik siswa tadi dan minatnya juga secara pendekatan dengan siswa tadi. Ya. Jadi ini mengetahui misi. Oh iya, untuk maksudnya pemetaan kompetensi sosialnya, emosional tadi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu kan Bu Pur? Ya. Ibu Pur, perkiraan ya Bu Pur mengenai ketercapaian tujuan
tujuan pembelajaran. Apakah pembelajarannya ini sudah dilakukan itu perkiraan tercapainya apa? Tujuannya yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam kegiatan proses belajar dengan memperhatikan karakteristik siswa dan tak lupa Ini tolak ukur ya Bu dalam tentunya kalau ada pembelajaran pasti kita tolak ukurnya itu siswa itu bisa apa gitu Bu? Tolak ukurnya jenengan dalam pembelajaran saya itu sudah berhasil dalam proses pembelajaran, berarti tolak ukurnya jenengan apa? dari proses belajar melihat prosesnya dengan menilai dari asesmen atau dari soal yang dikerjakan oleh anak, bisa individu dengan apa itu secara lisan, juga dengan lihat dari tadi Prosesnya, pekerjaan proses yang oke. belajar kelompok tadi. Berarti Ya. sudah lengkap ya Bu. Ya. Ada asesmen formatif dan sumatifnya, tentunya as learning, for learning, dan off learningnya juga. Untuk tindak lanjut Bu, maksudnya untuk rencana aksi pengembangan diri ya. Iya. Tentunya ini berhubungan dengan rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan. Apa saja tadi saya dengarkan Ibu Pur sudah menceritakan hambatan dan tantangannya saat proses pembelajaran. Ternyata ada siswa yang gayanya kinestetik. Nah, itu bagaimana Ibu Pur langkah selanjutnya untuk menanggulangi kendala itu agar tidak terjadi lagi? Dengan itu untuk mengetahui karakteristik siswa tadi dan minatnya juga secara pendekatan dengan siswa tadi. Ya. Jadi ini mengetahui misi. Untuk maksudnya pemetaan kompetensi sosialnya, emosional tadi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu kan Bu Pur? Ya. Ibu Pur, perkiraan ya Bu Pur mengenai ketercapaian tujuan upaya Bu Pur langkah-langkah dalam rencana aksi pengembangan diri. Waktu pengembangan diri yaitu saya akan mempelajari pembelajaran yang berdiferensi bersama dengan siswa, terutama dengan individu yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Terus dengan mengikuti yaitu pelatihan, seminar, workshop melalui online. Ya, Sekarang online. ya. Kemudian apa lagi Bu? Yaitu dengan mempelajari tentang kompetensi sosial emosional. Sangat penting sekali ya Bu ya. Tentunya. Ini juga saya dapat dari belajar dengan teman sejawat. Nah, Itu tadi saya dapat yang dulu belum. Jadi dengan belajar ini, ini gini. Nah, ini masukan buat saya yang sudah senior tapi ada masukan baru. Alhamdulillah, berarti Ibu Pur ini tipe yang mau menerima perubahan sebelum dirubah oleh zaman ya Bu Pur kan. Kemudian dari pengembangan diri tadi tentunya ada tujuan yang ingin dicapai ya Bu Pur. Tujuannya itu apa? Tujuan yaitu dengan mengikuti seminar untuk meningkatkan kemampuan saya ya supaya tidak ketinggalan dengan kurikulum merdeka yang segalanya. Berarti bisa relevan lah Bu Ya. Pur ya, relevan Ya. dimanapun dan di kapanpun kita berada menjadi seorang guru itu memang tak luput dari belajar sepanjang hayat. Ya. Seperti Ya. itu ya Bu Pur gitu. Ukurnya Bu Pur. Lagunya tadi kan sudah Ukuran dengan keberhasilannya gitu. ya, dengan memetakan tadi karakteristik siswa ya, kemudian juga untuk keaktifan mengikuti tadi Bukan untuk mengikuti seminar Oh, untuk seminar. diri saya. Oke, Ya, untuk siswa tadi yaitu dengan memetakan karakteristik minat siswa ya, minat belajar anak. Kemudian dengan untuk siswa juga yaitu dengan emosionalnya baik diri sendiri, gurunya juga siswanya. siswanya Ya. berarti bisa mengontrol Mengontrol diri. memanage Ya, mengontrol memanage diri diri guru Gurunya
siswanya. siswanya. Di siswanya. Dimana kalau kita itu kadang bilang kontrol ya, Bu. Iya. Karena banyak tugas ya. Nah ini bisa meredam lah kompetensi sosial emosional ini. Nah sekarang untuk pendukungnya Ibu dari rencana pengembangan dirinya ini. Kalau pendukungnya pertama yaitu teman sejawat, modul ajar, juga asesmen. Kalau untuk yang lain juga pendukungnya dari Kepala sekolah itu paling andil yang terus ada undangan webinar ya. Yang sekarang kadang saya apa webinar nasional. Ya, makanya itu ada undangan online. Juga memperhatikan dari apa itu apa internet saya itu ada apa enggak itu. Oh iya, data ya. Datanya itu. Itu dukungan sekali Iya, ya, mendukung sekali untuk karena ini juga mengganggu saya. Terus terang dulu HP enggak, sekarang kalau sudah mengikuti sering panas HP saya karena terlalu mungkin akhirnya saya buangi iya terlalu penuh panas katanya apa ini masalahnya. Saya tanya ke keluarga yaitu anak saya yang mengerti Bu ini harus berat terlalu berat ya kepenuhan memorinya terlalu memorinya berat sehingga HP-nya itu itu sangat membutuhkan padahal itu kan dukungan saya untuk kemajuan kurikulum pendidikan. Iya. Kalau ini juga membuat hambatan saya. ya kalau terang ya Iya, kurang sangat mendukung. untuk waktunya kapan kita rencana untuk pengembangan dirinya itu Pengembangan diri saya kalau ada undangan saya ikut. Ya untuk yang anak-anak apa untuk diri saya baik Bu atau anak-anak. kalau yang kemarin kan waktu pekan kemarin sudah dilaksanakan ya, yang akan datang juga. Jadi kendala-kendala itu nanti bisa untuk memperbaiki apa usaha saya. Ya jadi diperbaiki ini. Dan untuk ya kemampuan ya dari melihat tadi dengan mengikuti itu tadi webinar. Jadi apa saja yang perlu saya pelajari. Jadi supaya saya tidak ketinggalan ya. Tentunya tadi Bu Pur saya dengar kan ada untuk program pengembangan diri kurikulum berdiferensiasi. Nah ini waktunya kapan ya? Ini masih ya juga masih perlu belajar, yaitu waktunya di setiap waktu. Di setiap waktu ya. Ada waktu senggang. Ya, ada waktu senggang seperti ya ada webinar kayak itu. Terus kemudian waktu senggang saya tanya kepada teman sejawat. Terima kasih Bu Pur waktunya sudah melakukan pasca observasi dengan baik dan terima kasih ilmunya selama ini untuk membantu sehingga saya mengetahui dan seperti ini teknik dari pembelajaran kita saling sharing dan berbagi ya Bu Pur di sini. Terima kasih waktunya Bu Pur. Saya juga matur nuwun atas ilmu yang baik. Terima kasih. Alhamdulillah untuk pasca observasi berjalan dengan lancar. Ya terima kasih sekali lagi Bu Pur. Mohon maaf kami mengganggu kegiatan dalam kegiatan KBN di dalam menjalani program guru penggerak angkatan 6 ini ya Bu. Ini awal di Kota Pasuruan itu angkatan 6. Apa hal yang menurut Ibu paling dikuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan, mulai dari modul 1, modul 2 dan modul 3? Sebenarnya yang paling saya kuasai ya Bu ya. 1 3 itu juga modul 1 itu berpihak pada murid, bagaimana kita harus menuntun. Jadi kita juga harus berpedoman pada filosofi pendidikan. Nah ini yang paling saya kuasai dalam penerapan hal itu. Dimana yang 3.1 pun harus bisa saya kuasai juga, termasuk dalam sebuah pemetaan sumber daya. 3.2 ya, apa ya? 3.2 itu pemetaan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah ataupun di sekitar sekolah. Apakah itu sudah dipraktekkan ini? Alhamdulillah. Terima kasih.
Terus setelah Bu Nina menguasai materi tersebut dan mempraktekkan, tentunya ada yang masih membingungkan atau masih perlu dipelajari secara terus-menerus. Nah, iya. Ini materi yang mana ini? Tentunya ini yang memerlukan keterampilan dan Iya. terus menerus ini Bu, yang pengambilan keputusan ini. Iya, termasuk juga coachingnya itu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar apa ya, mengena sasaran. Iya, betul. Iya, kebanyakan ini Bu Nina ya dalam pengambilan keputusan ataupun coaching ya, pelaksanaan coaching. Memang kita harus terus-menerus belajar. Keterampilannya itu terus keterampilan diasah. membuat pertanyaan. Oke. Saya juga begitu kok Bu Nina sama ya. Kita harus terus belajar, tidak berhenti sampai di sini. Kalau sudah selesai kegiatannya sudah selesai, itu terus kita belajar terus. Terus Melalui- berlatih, Iya, ya. terus berlatih untuk tata sejarah. Bu Nina, kegiatan kita sangat luar biasa. Jawaban-jawaban Bu Nina sangat memuaskan. Saya tunggu nanti di modul 2 itu aksi nyata. Aksi nyata. Ya, nanti saya juga minta percakapan ya. Lembar observasi. Nanti ini Bu Nina untuk videonya, video pra, observ dan pasca kita sendiri. Sendiri. Kemudian untuk video kita Pendampingan sendiri. individunya juga sendiri. Jadi, Ya. jadi itu membuat 2 video Bu Nina ya. Oke. Ya, selain itu juga ada video yang Bu Nina Iya. juga masukkan ke Laporan. Iya, siap. Ya. Bu Nina, mohon maaf, saya mengingatkan setelah PI 5 ini nanti, Ibu untuk menyebarkan, mengumpulkan, dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak untuk Bu Nina sendiri yang 360 ini ya. Ini harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan PI. PI tinggal 1 minggu ya. Jadi sebelum PI 6 nanti kita laksanakan untuk diri sendiri, kemudian untuk kepala sekolah, untuk rekan sejawat 5 orang dan siswa 5 orang. Itu mohon dilaksanakan. Kemudian untuk itu Bu Nina melakukan diskusi terkait dengan pemetaan aset. Iya. Jadi untuk bahan di PI 6 nanti Bu Nina harus sudah melaksanakan kegiatan diskusi. Diskusi ini antara lain nanti Bu Nina pemetaan aset dengan kepala sekolah dulu, jadwal diskusi Berarti sama dengan halnya demonstrasi Iya. konstitual yang 3 titik dibuat. Betul, itu Bu Nina diskusi dengan kepala sekolah tentang pemetaan aset dulu. Kemudian baru mengundang aktor. Aktor itu antara lain kepala sekolah, rekan sejawat, siswa dan tokoh masyarakat, Sapolster, kemudian dengan gender itu, rekan gender. Nah itu nanti di dalam forum diskusi dilaksanakan kegiatan ini, mengundang aktor, otomatis pandangan harus berkolaborasi dengan kepala sekolah karena undangan kan dibuat oleh kepala sekolah untuk mengundang aktor-aktor ini. Kemudian jangan lupa lagunya, jangan lupa buku kerjakannya dan hasil pemetaan hasil ini. Jadi ada yang bisa ditanyakan yang kurang jelas, Sudah. apa yang perlu Bu Nina sampaikan untuk nanti mengerjakan sebelum pelaksanaan PI, yaitu mengundang aktor, menunjukkan jadwal diskusi dengan kepala sekolah tentang aset. Jadi nanti itu diskusi dengan kepala sekolah sendiri ya Bu. Kemudian baru dengan rekan sejawat. Enggak, setelah dengan kepala sekolah tentang pemetaan aset yang dipunyai di sekolah, habis itu musyawarah semua aktor. Jadi kepala sekolah juga tidak mengetahui dulu, nanti kan mengundang aktor-aktor ini juga dengan kepala sekolah dari kepala sekolah. Jadi dengan kepala sekolah dulu kolaborasi untuk pemetaan aset. Ada yang ditanyakan ini? Sampai. Terima kasih Bu Nina, kalau nanti ada kurang jelasnya kita bisa sharing dengan teman GDP yang lain untuk masuk di PI 6. Karena PI 6 ini kita laksanakan pada waktu puasa. Puasa. Semoga kita sehat. Amin, 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 PI amin. 6, kemudian Loka 6 dan langsung panen karya. Juga kita diskusikan. Siap. Ada pertanyaan Bu Nina? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nina untuk pelaksanaan PI 6 ini sudah sangat luar biasa Bu Nina. Progresnya sudah sangat luar biasa juga ya. Semoga terus berbagi, terus menjadi contoh teladan untuk teman-teman yang lain. Terutama menggerakkan. Kalau sudah bergerak menggerakkan harus itu. Walaupun PGP angkatan 6 selesai, itu harus tetap berlangsung. Terima kasih Bu Nina. Mohon maaf.